Jadi di sini saya akan melakukan tahap uji data, yaitu uji perbedaan dua kelompok berpasangan atau berkorelasi dan berkaitan. Yang pertama saya akan menguji parametrik menggunakan uji T-related, di mana hipotesa yang dicari yaitu apakah ada perbedaan antara indeks belajar mulai awal dan indeks keberhasilan belajar akhir semester. Langkah yang pertama, masuk JASP, masukkan data yang sudah diubah ke CVS. Kemudian klik menu T-test, pirate T-sample, masukkan data yang akan diinput. Yang pertama, indeks keberhasilan mulai awal ke dalam variabel pairs, dan indeks keberhasilan akhir semester juga. Yang kedua, yaitu centang bagian student. Biasanya sudah tercentang terlebih dahulu. Selanjutnya, kita centang juga location parameter, effect size, descriptive plot. Nah, ini itu dibiarkan saja. Kemudian, untuk mengecek asumsi, kita centang normality. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya sudah keluar. Dari hasil tersebut, maka nantinya akan diperoleh beberapa macam uji. Nah, kemudian nanti akan muncul beberapa hasil uji seperti direct sample t-test, assumption check, descriptive, dan descriptive plot. Nah, kemudian hasil ini kita masukkan ke dalam PPT untuk dibaca hasilnya. Yang pertama, direct sample t-test terlebih dahulu, di mana hasil uji sampel berpasangan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada indeks keberhasilan awal dan indeks keberhasilan belajar akhir, dengan perbedaan rata 4,463 bagian mean difference dan T-score sebesar minus 5,978 dan P kurang dari 0,01, artinya kurang dari nilai signifikasi 0,05. Dan kemudian nilai Cohan menunjukkan adanya efek yang sedang, yaitu sebesar 0,442. Yang selanjutnya yaitu menguji asumsi cek. Asumsi cek yang digunakan yaitu data P untuk mengecek apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Dalam data ini, pengecekan asumsi normalitas signifikasi P yaitu kurang dari 0,05, yaitu hasilnya 0,001, sehingga data ini menandakan bahwa data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Nah, yang keempat, deskriptif. Deskriptif ini menunjukkan bahwa data deskriptif dan plot menunjukkan adanya peningkatan indeks keberhasilan belajar awal dan akhir. Bisa dilihat di bagian deskriptif plot bahwa belajar awal sebesar min-nya 40,473
Dan setelah keberhasilan akhir semester meningkat sebanyak 44,935. Yang artinya jika seluruh dijelaskan berdasarkan hasil analisis, partisipan secara rata-rata mengalami peningkatan indeks keberhasilan belajar akhir semester, yaitu 4,463 dengan SE yaitu sebesar 0,747. Uji tes sampel berpasangan menunjukkan peningkatan indeks keberhasilan belajar yang signifikan. Nilai Cohen-Dean menunjukkan adanya efek yang sedang, yaitu 0,422. Selanjutnya, untuk menguji non-parametrik. Uji non-parametrik kita menggunakan Wilcoxon-Signet-Rari, di mana caranya sama, cuma ada beberapa centang yang harus dihilangi. Contohnya, kita centang Wilcoxon-Signet-Rari dan kita hapus bagian student. Dalam uji non-parametrik, normality asumsi ceknya dihilangi. Deskriptif dan deskriptif plotnya juga dihilangi. Kita tunggu. Setelah itu, data sudah muncul, yaitu parent sampel dites. Dalam Wilcoxon ini, kita klik deskriptif untuk mengetahui apakah benar memang ada perbedaan antara indeks keberhasilan belajar mulai awal dan indeks keberhasilan belajar akhir semester. Yang pertama, masukkan yang ini dalam variabel. Kemudian klik plot, box plot, bisa digunakan dengan warna untuk melihat perbedaan dalam box plot tersebut. Kemudian statistik, kita centang bagian median juga. Dalam dispersion, kita klik bagian match juga. Bisa diklik atau enggak apa-apa. Yang penting mean, median, standar deviasi yang ada dalam deskriptif test. Kita tunggu sampai hasilnya keluar seluruhnya. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Yang digunakan yaitu parent sampel test, deskriptif statis, dan blogspot. Kita lihat di bagian blogspotnya bahwa indeks keberhasilan belajar mulai awal memiliki bentuk seperti ini, yaitu mediannya yaitu sebesar 41.000 dan indeks keberhasilan belajar akhir semester seperti ini dan memiliki peningkatan sebanyak 45.000. Sehingga data tersebut dapat dijelaskan seperti ini.
Nah, berdasarkan dari data JSP yang kita ambil yaitu Parent-Sample Test, di mana tabel di atas menunjukkan statistik uji Wilcoxon yang sangat signifikan, di mana P sebesar 0,01, parameter lokasi Hodges-Lehmann estimate sebagai perbedaan nilai median dari kedua kelompok ini sebesar 4.500, atau kemudian korelasi rank biserial atau RB sebesar 0,450 yang dapat dianggap sebagai besaran efek dan diinterpretasikan sama dengan korelasi R Pearson. Jadi nilai 0,45 menunjukkan besaran efek yang sedang. Maaf, 0,450. Kemudian bagian blogspotnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya hasil deskriptif menunjukkan bahwa median dari indeks keberhasilan belajar awal yaitu ini sebesar 41,000 atau 41.000 ke indeks keberhasilan belajar akhir semester sebesar 45,000, sehingga dapat dikatakan mengalami kenaikan dari indeks keberhasilan awal dan akhir semester. Sekian uji perbedaan dua kelompok berpasangan dan berkolerasi, baik uji parametrik maupun non-parametrik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.